Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu yaitu Bapak Heriasman SPDT, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi yang berjudul Pendidikan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan keyakinan berbeda. Apa yang membuat kita bisa bersatu, berdiri tegak sebagai satu bangsa? Jawabannya adalah Pancasila. Ideologi adalah seperangkat keyakinan atau nilai yang menjadi pedoman hidup. Jadi, Pancasila sebagai ideologi bangsa berarti kelima sila itu adalah cita-cita, nilai dasar dan pandangan hidup yang menuntun seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki dua fungsi yang sangat vital. Yang pertama yaitu sebagai dasar negara, yang kedua yaitu sebagai pandangan hidup bangsa. Ini adalah fungsi formal Pancasila termuat dalam pembukaan UUD 1945 dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, semua hukum dan peraturan di negara ini, dari undang-undang hingga peraturan daerah, harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Ia adalah fondasi legal kita. 2. Sebagai pandangan hidup bangsa. Ini adalah fungsi praktis. Pancasila adalah pedoman moral dan karakter bagi setiap individu. Ia adalah pedoman dari budaya dan kepribadian asli bangsa yang harus kita terapkan dalam perilaku sehari-hari. Saya akan menjelaskan tentang 5 sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini pengakuan akan adanya Tuhan. Ideologi kita memastikan kebebasan beragama dan menjunjung tinggi toleransi. Contohnya, menghargai ibadah dan keyakinan orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, bersikap adil, dan beradab. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini menegaskan nasionalisme di atas kepentingan pribadi atau kelompok di tengah keberagaman masyarakat. Kita wajib bersatu. Slogan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Contoh nyatanya adalah bangga menjadi warga negara Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dikumpul oleh hikmat kebersamaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Kita menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mufakat dan menghargai keputusan bersama. Inilah demokrasi kita. 5. Keadilan sosial. Tujuan akhir kita, keadilan harus dirasakan di segala bidang ekonomi, hukum, dan sosial. Bukan hanya kaya di atas, tapi pemerataan kesejahteraan untuk semua. Ada satu ciri khas Pancasila yang membedakannya. Ia adalah ideologi terbuka. Artinya, nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu tetap tidak dapat diubah. Namun, penjabarannya, cara kita mengimplementasikannya dapat berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dan tuntutan zaman. Pancasila tidak kaku. Ia mampu beradaptasi dengan era digital, isu lingkungan, atau tantangan global lainnya. Selama tidak melenceng dari nilai luhurnya, inilah yang membuat Pancasila relevan sepanjang masa. Baik teman-teman, kita akan mencari narasumber untuk diwawancarai tentang materi kita kali ini. Baik teman-teman, kita sudah tiba di lokasi. Saatnya kita untuk mencari narasumber untuk diwawancarai.
menurut saya itu Pancasila adalah pedoman hidup untuk masyarakat seperti kita, yaitu masyarakat Indonesia. Menurut saya Pancasila itu tidak kaku, nilai dasarnya tetap, tapi cara penelangan bisa disesuaikan dengan perkembangan kita kayak zaman depan. Baik, kesimpulan dari video ini adalah Pancasila adalah identitas dan kompas moral yang menyatukan keberagaman Indonesia sebagai ideologi terbuka. Ia berfungsi sebagai dasar hukum sekaligus pedoman hidup yang tetap relevan mengikuti perkembangan zaman. Kekuatan sejati Pancasila bukan terletak pada hafalan, melainkan pada pengamatan nyata. Setiap silanya demi menjaga keutuhan dan keadilan bagi seluruh bangsa. Demikian video yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan video. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.